Hai guys, welcome back to my channel. Di video gue kali ini, gue mau mereview salah satu ini sebenarnya termasuk kroco sih ya, cuman dia dipakai oleh salah satu tokoh yang nyebelin di series Ibo, yaitu HG Grace Karta Ritter ya. Namanya apa sih, ribet. Namanya HG Kartas Grace Ritter. Jadi dia nama modelnya Grace Ritter, cuman dia dipakai si Karta. Jadi ini salah satu MS yang spesial ya. Jadi si Karta itu kalau nggak salah satu keluarga Seven Star ya di seriesnya itu. Gue agak lupa profil pilotnya, tapi namanya Karta ya, Karta issue. Oke, seperti ini box art depannya. Dia ada si Grace Kartanya atau Grace Ritter. Di sini ada pasukannya, jadi dia semacam komandan gitu. Terus dia bawa pasukan ya gitu. Jadi dia bawa pasukan. Komandan punya pasukan gitulah, sampai lupa gua. Box seperti ini, dia ada kalau nggak salah ini adegannya di mana ya, di pinggir pantai ya, waktu penyerbuan Kadan lah di akhir season kalau nggak salah, di akhir season 1 ya kalau gue nggak salah ingat ya. Seperti ini box art depannya. Dia ada si Grace Ritternya lagi berpose megang pedang. Sini ada pasukannya atau kroco-kroconya. Terus di sini dia ada tulisan Iron Blooded Orphans Mobile Suit Gundam 1/144 scale model Kartas Grace Ritter HG Iron Blooded Orphan. Dan di sini sudah bandai biru. Karena gue nggak pinter ngerawat boxnya, jadi boxnya agak penyok-penyok, tapi nggak apa-apa, ini cuman box. Gue bukan box lover, jadi nggak apa-apa selama MS-nya masih aman-aman saja. Bagian depannya, terus bagian samping dia lagi berpose nih, tuh megang pedang. Ini salah satu gimmick yang gue suka nih, pedangnya. Terus dia megang rifle, megang kampak. Terus apalagi dia ada beberapa gimmicknya nih. Ada ini siapa? Ada boosternya di pundak ya, jadi di shoulder padnya punya booster gitu. Terus ada ini sama ya kayak di Grace yang sebelumnya, yang Grace Commander atau standarnya tuh dia pakai mata yang kuning di gini, jadi ada mata di dalam mata. Ini dia lagi berpose, ini dia bagian depan, bagian belakang. Nah, ini dia salah satu hal yang paling nyebelin menurut gue itu. Jadi ini ada part nih, ini customize ini nih. Jadi ini si ujung ini nih si jambulnya ini nih ya, kalau kalian lihat ya. Jadi si jambulnya ini nih, si jambul keduanya atau jambul krocok-kroconya itu, dia ini ada di Mokit Barbatos 7 form, Barbatos 6 form ya. Ini yang ini nih. Jadi kita harus beli Barbatos 6 form buat dapetin si jambul kroconya ini nih. Jadi kalian kalau mau bikin Grace Ritter Corps ya, jadi ini si komandernya, ini si corpsnya nih atau pasukannya. Bedanya apa? Bedanya kalau yang commander dia armornya lebih panjang, kalau yang corpsnya dia lebih pendek tuh. Dia pakai armornya Barbatos 6 formnya. Sebenarnya based on story Barbatos yang pakai armor ini ya. Tapi based on Mokit si Grace ini nih yang pakai armor Barbatos 6 form. Nih, jadi kita harus beli Barbatos 6 form buat dapetin si jambul ini nih. Nih ya, kalau kalian lihat nih agak buram ya, susah ngeliatnya ya. Nih tuh si jambul ini nih, si jambul ini agak nyebelin sih gua, makanya gua kadang sebelin di sini nih, custom gini nih. Oke, bagian sampingnya lagi seperti ini, dia sama seperti cover depan. Di sampingnya lagi ada foto Gundamnya, cuman dia ketutupan petunjuk cara merakit SNI bla 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 bahasa Jepang. Terus bagian sampingnya sama seperti cover depan, nomor 017, berarti ini rilisan ke-17 ya kalau nggak salah. Tuh, Grace Ritter Karta, salah satu kroco kesukaan gue. Jadi gue banyak suka kroco sebenarnya daripada si Gundamnya. Oke, next kita bakalan lihat manual booknya. Ini dia seperti biasa, penting berisi semua info yang kita butuhkan. Ini ada si Grace Ritter ya, aduh susah nyebutnya, banyak R. BTW gue agak cadel, jadi kalau menyebutkan sesuatu yang banyak huruf R-nya gue agak kecot, agak susah. Ini dia si pilotnya, Karta issue. Gue masih ingat dia karena dia orang yang nyebelin dan dia jatuh cinta sama Megilis ya, based on story ya. Tapi ya Megilis berkhianat mau jadi Raja Mars, tapi ya gagal.
dan dia juga mati di tangan Galileo. Oke, terus nah gitu aja ya. Ini sama seperti cover depan, profil MS-nya, profil pilotnya, ini pose-posenya, gaya-gayanya, ini aksesorisnya, si pedang, kampak, rifle. Nih color guanya kalau kalian mau nge-repaint, tapi gue cuman nge-repaint si pedangnya doang nih. Nih, udah gue repaint pedangnya doang. Ini bla 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 penting. Nah, ini nih yang tadi gue bilang ini. Jadi si jambulnya ini sama, oh iya, si jambul ini sama si ini nih, si armor depan ini nih. Jadi kayak ada armor depannya gitu ya, yang warna hitam ini nih, adanya di Barbato Six Form gitu, SM. Terpisah-pisah gitu, gue agak kesel ya di situ sih. Jadi harus beli dua gitu, harus beli semua lah intinya buat dapetin itu. Karena emang based on story-nya tuh mereka tuh kayak apa namanya, kayak junkyard gitu. Mereka kayak ngambilin junk atau sampah dari MS lain terus dimodif dipakai buat MS-nya sendiri gitu. Ya cukup unik sih. Gue ngerti sih kenapa nih bikin gitu ceritanya, karena ya biar kalau kita beli satu ya kita beli semua mokitnya gitu. Oke, bakalan gue ubah ke kamera zoom dulu buat ngeliat detail si Grace kartanya. Oke, di sini yang pertama kita akan melihat aksesorisnya dulu atau part sisanya dulu ya. Kayaknya part sisa dulu ya. Di sini yang pertama kita mendapatkan dua Hexclap ya. Bahasa gue Hexclap cuy, kayak Hot Toys. Nggak, jadi dia ada dua tempurung gitu. Ini yang versi Commander Type, ini yang versi standar ya. Jadi di Grace yang hijau sebelumnya udah gue jelasin kalau dapat dua Hexclap, tapi kita dapat tiga nih. Satu sama yang ada jambulnya tinggi. Jadi dia dapat pas sisa gitu. Ini yang Commander, ini yang standar gitu. Dapat dua tempurung kepala sisa. Terus kita juga dapat part sisaan pundak. Karena si Grace Karta ini spesial, jadi part pundak yang standar ini kita dapat. Jadi buat pas sisa gitu lah. Jadi daripada Bandai bikin molding ulang-ulang lagi, runner dibikin lagi, mendingan samain aja kayak runner Grace standar, terus ditambahin beberapa part yang dibutuhin deh gitu. Jadi ini part armor pundak atau shoulder pad standar tuh. Warnanya warna hijau muda ya. Ini apa ya? Warnanya kayak hijau stabilo, cuman dia agak-agak lebih gelap gitu. Tuh ya. Oh iya, hijau telur asin. Ini mirip hijau telur asin nih warnanya tuh. Kalau kalian lihat ini. Nah, kalian bisa pakai ini nih. Kalau kalian beli Grace Karta, kalian bisa pakai ini di pundak Barbatos. Jadi ada part sisa gitu lah. Part sisa. Terus selanjutnya kita dapat armor. Ini armor dada atau chest plate. Ini chest plate-nya buat si Kroco ya. Tadi udah gue jelasin kalau si Grace Corp-nya atau Karta Corp-nya. Karta Corps ya. Jadi dia punya dua mode, dia yang Commander sama yang standar atau Corp-nya itu dia pakai yang ini nih. Kalau yang untuk anak buahnya dia pakai yang ini. Tapi kalau untuk Grace Kartanya dia pakai chest plate yang lebih lebar gitu. Jadi kita dapat chest plate ini. Terus selanjutnya kita dapat armor paha. Ini armor paha yang standar. Warnanya sama, masih hijau telur asin, tuh begitu. Karena dia udah pakai paha yang booster, jadi dia nggak perlu yang ini. Tuh, mantap. Oke, terus selanjutnya apa lagi ya? Selanjutnya seperti biasa atau senjata standar. Dia ini rifle, ini ada kampak. Udah gue jelasin juga di video yang Grace standar. Ini bisa dibuka. Ini gripnya bisa kita geser-geser. Ini bisa kita copot si amonya. Tuh, ini amonya nih. Tuh. Detail minim tapi oke tuh, ada di sini detailnya tuh di bagian depan rifle ya. Tuh keren. Tapi tetap biasa aja sih. Keren tapi biasa tuh gimana ya? Gue juga agak bingung sih. Ya intinya ini bagus lah tuh. Intinya ini bagus. Terus ini ada bagian kampaknya. Masih sama, satu part warna abu-abu doang, solid. Terus ada part ini booster pantat. Dia yang nempel di pantat, rok belakang ya. Tuh dia gitu, warna armor hijau telur asin tuh. Detailnya juga sama atau kurang lebih. Terus ada lagi si booster punggung atau backpack. Warna armornya hijau telur asin, overall masih sama, moldingannya, desainnya tuh. Ada outputnya atau si thrusternya tuh di bawah.
Oh gitu. Oke, lanjut ya, ini dia part yang spesial, si Knight Sword ya, namanya Knight Sword. Dia dipakai oleh si Karta atau Karta Corpsnya. Ini yang paling menarik hati gue sih, kayak ini pedang cakep cuy. Meskipun pedangnya cuman ini asli hitam ya, cuma hitam doang, tapi gue repaint, ini ada emas. Alhamdulillah. Sorry, gue habis minum kopi jadi agak sedikit kembung. Ini overall warnanya cuma hitam, tapi di sini gua repaint, dia pakai DSPI ya. Jadi di Tokped ada namanya marker buat Gundam, mereknya DSPI, warna gold sama silver ya. Kalian cari aja di Tokped ada. Tadinya gue mau pakai ini nih, pakai apa namanya, spray can, cuman kayaknya kalau pakai spray can ribet ya. Jadi gue pakai marker aja, biar tinggal sekali garis-garis gitu. Cara makainya gampang kok, tinggal di garis-garis aja sesuai arah gitu. Jadi harus satu arah ya biar mulus. Ini gue agak belepetan dikit tuh kalau kalian lihat ya. Iya. Kalau kalian lihat agak belepetan tuh punya gue tuh kan, ada garis-garis belepetannya. Tapi nggak apa-apa, karena ini cuma aksesoris atau pedang, bukan body utama, nggak apa-apa. Ini gripnya hitam, ini ujungnya emas, tengahnya emas, ujung mata pedangnya berwarna putih. Nih sepanjang ini mata pedangnya tuh. Mata pedang nih, bilah pedang ya. Ini warnanya silver. Ini ada cantolannya, gua udah marker juga jadi emas. Jadi dia lebih sedikit oke lah, lebih ganteng lah tuh. Mantap. Oke, lanjut kita akan review si body kartanya atau body MS nya. Ini MS ya, bukan termasuk Gundam frame. Jadi dia bikinan Gejalaron. Jadi Gejalaron itu yang memegang kendali penuh terhadap senjata-senjata apa aja yang ada di pemerintahan dia gitu. Iya, sebuah Karta Corps. Wait, kok? Nah ini dia. Sorry tadi ada part yang mau copot, jadi gua kencengin dulu. Nah ini dia. Karta Grace atau Karta Grace Ritter ya, atau Karta Grace ini dia. Ya, bagian depan, bagian kanan, bagian kiri, bagian belakang. Gue suka warnanya ya, karena warnanya unik aja gitu. Jarang-jarang sih ada MS yang warnanya hijau telur asin sih, kecuali si ini ya, si Jegan ya. Gue juga suka tuh si Jegan. Nanti bakalan gue review juga si Jegan karena warnanya unik, out of the box aja daripada MS lain. Biasanya kan kalau Gundam atau MS itu kalau nggak putih, biru, hitam, putih, biru, hitam, atau nggak warna-warna gelap dikit lah kayak ungu gitu. Tapi ini warnanya warna terang cuy, warna-warna palet, apa yang namanya, warna-warna pastel ya, warna-warna pastel. Jadi warna pastel itu istimewanya dia nggak terlalu gelap sama nggak terlalu terang gitu. Warna-warna pas lah, warna-warna di tengah gitu. Jadi ngeliatnya juga nyaman. Tuh, ngeliatnya nyaman tuh, bagus tuh. Oke, detailnya overall sama. Part kepalanya ini dia overall warna si hijau telur asin. Ini faceplate-nya hitam, ada stiker kuning, terus di sini ada stiker merah juga. Terus di sini ada jambul nih, ini special item ya, atau dia yang menandakan bahwa ini nih komandannya nih tuh. Di sini ini yang merah stiker ya. Jadi si jambul ini overall warnanya hitam. Oke, wait. Sebentar, gue kayaknya punya deh si jambul yang hitam ini, yang jambul si kroconya atau jambul corpnya. Nah, oke, jadi ini si jambul grace-nya atau jambul commandernya nih, yang warna merah ini, merah hitam agak panjang ini. Nah, dan yang ini nih, nah ini yang gue bilang nih, warna abu-abu ini ya, tuh warnanya agak abu-abu. Ini dia dapatnya di Barbatos 6 form ya, jadi kalian harus beli Barbatos itu dulu, baru dapat si jambul ini nih, si jambul kroconya nih. Itu jambul kroco ini nih. Agak nyebelin sih, tapi ya marketing tuh. Perbandingannya tuh dia sebenarnya sama, cuman dia agak lebih pendekan dikit sih. Jambulnya lebih pendek tuh. Tuh jambulnya lebih pendek. Yap, gitu aja. Gue bikin gue beli cuman buat dibandingin doang. Overall masih sama sih ya. Cuman beda tinggi doang, lebih tinggi dikit si jambulnya. Oke, udah gua taruh lagi jambulnya. Overall sama, ini bisa kita buka slot gitu. Nah, di dalamnya ada si mata kuningnya nih, stiker ya tuh. Ya, gitulah.
masih sama sih frame-nya. Overall masih sama, paling di bedanya cuman di jambul, di booster paha sama si pundak. Ini dia, ini armor. Oh ya, di sini ada armor pundaknya. Jadi dia melingkupi pundak atas sama belakang. Jadi armor ke arah lehernya panjang banget. Bisa nengokin dia kiri kanan, manggut-manggut. Nah gitu, mantap. Terus di sini ada armor hitamnya. Ini armor iganya atau armor badannya ya. Jadi dia seperti yang gue bilang, kopong. Jadi yang unik itu frame-nya, karena dia punya frame. Terus bagian tengahnya ini chest plate yang tadi udah gue bilang, ini versi Commander. Kalau yang ini versi Kroco. Terus di sini ada chest plate lagi hitam. Jadi tempat pilotnya di sini ya, di dalam sini nih. Ini Jotlorasin warna hitam. Ini kalau versi Kroco-nya dia ada sendiri tadi tuh, yang warna hitam polos doang. Tapi ini yang versi Commander. Stiker warna kuning, ada kabelnya juga yang ke belakang ke reaktor ahapnya. Jadi dia cuma pakai satu reaktor ahap nih di sini. Terus di sini ada cantolan buat backpack atau si thruster tadi. Terus ini rok sampingnya masih sama, masih nempel. Rok tengahnya solid, stainless. Terus ada rok depannya nih sebagai hiasan doang sih sebenarnya ya. Ini sebenarnya hiasan itu, tapi ya buat pelengkap aja sih. Sebenarnya kalau nggak pakai ini nggak apa-apa, cuman ya apa ya, agak kurang balance lah armornya. Jadi harus pakai si rok depan samping ini. Terus ini dia shoulder padnya atau shoulder armornya, bisa kita tekuk begitu. Segitu aja itu mentok. Ini kita bisa angkat, nah gitu. Kita bisa angkat. Jadi dia bisa terbuka gitu ya, kayak payung. Ini stiker warna merah gede banget. Terus di sini ada boosternya nih di ujung sini. Dia buat penopang juga, mungkin ciri khas ya. Overall sendinya sama, kita bisa putar, bisa tekuk, set, kita bisa putar-putar yang ini, masih sama, tuh masih sama. Cuman dia lebih kokoh ya. Gue suka Grass karena dia lebih kokoh daripada Gundam frame-nya. Set gitu. Ini overall sama, kita bisa angkat, kita bisa buka, ada booster, kita bisa angkat tangannya. Jadi dia kayak terjun payung gitu sih, model tuh. Kayak dia punya balancing ya, buat balancing si booster di pundak ini tuh. Terus kayak meluncur gitu, tuh, nah gitu. Overall sendinya sama. Ini roknya nempel di torso masih sama, kita bisa belokin dikit-dikit doang tuh, dikit-dikit doang tuh. Ya. Gitu. Di sini ada part yang unik atau gimmick yang unik. Dia ada booster di paha. Jadi ini warna hitam, ini booster. Kita bisa putar-putar dia gitu. Karena dia ball joint, jadi bisa lumayan banyak gerakannya. Terus bisa ke bawah, bisa ke atas gitu. Yap, gitu aja. Karena dia pakai booster paha yang gede, jadi tentunya mengorbankan si sendi kakinya ya tuh. Jadi dia agak susah buat melangkah ke atas. Jadi nggak bisa seelastis Grass yang standar ya tuh. Overall sama, tetap double joint. Dia armor dengkulan ngikutin part yang di tengah. Ini sepatunya begini. Overall sama, warna hijau telur asin armornya. Ini ada pelindung kaki. Ini ada sepatunya. Sepatunya warna hitam tuh. Bagian bawah warna hitam, bagian tengah ini hijau telur asin. Ini juga sama nih. Jadi jadi si part ini samanya nempel sebenarnya tuh. Ini nempel nih. Bagian bawahnya gitu. Ini ada part kopong buat menghemat part, menghemat bahan. Sengaja dibikin kopong-kopong gitu lah. Ya tau lah, pinter-pinternya orang jualan gitu. Ada aja emang. Ya nggak bisa jauh-jauh ngangkatnya tuh. Ban cuma begitu tuh. Tapi tetap bagus sih, gue suka gitu. Gue emang suka sama Kroco ini gitu. Mau dibilang jelek pun ya ini emang bagus loh tuh. Sampai sekarang gue bingung gimana cara ngangkat kakinya tuh. Begini. Jadi si paha ini atau si betis ini bisa kita geser nih. Tuh, oh iya di Grass sebelumnya juga bisa, cuman nggak gue geser ya karena dia pahanya ini udah tinggi ya tuh, udah bisa melangkah tinggi. Nah gitu tuh. Kalau mau melangkah tinggi.
Jadi di sini ada sendinya buat digeser tuh. Set 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 set, nah gitu. Ya, copot dah. Ya, nggak bisa dipaksain juga ya. Jadi yang mentok segini tepatnya tuh. Overall gerakannya sama. Bagian belakangnya overall sama. Ini ada rok belakangnya stand still, dia nggak bisa diapa-apain. Kita bisa pasang ini di rok belakang seperti sebelumnya. Tapi gue lebih suka masang yang si backpack ini nih. Lebih oke sih kayaknya kalau dipasang backpack ya. Tuh kan. Lebih mantap sih gitu tuh. Mantap. Terus ya udah gitu aja sih. Overall sama kayak yang gede sebelumnya. Yang beda cuma gimmick doang nih. Kalau ini ada gimmick booster di paha, armor pundak lebih gede, sama ada jambulnya atau si apa namanya si jambul ini. Modelnya kayak ini ya, helm Spartan gitu ya. Gue suka sih, tapi proporsinya bagus nggak ya? Menurut gue sih proporsinya biasa aja ya, karena dia cuman kroco sih, jadi gue nggak terlalu mentingin proporsinya. Oh iya, pakai pedang dong biar ganteng. Nah ini pakai pedang, slep, gitu. Nah gitu. Kesukaan gue nih dia bisa pakai pedang gitu. Jadi modelnya bener-bener kayak pasukan Sparta tuh kan, bawa pedang. Cuman yang gue bingung kenapa dia nggak bawa shield ya. Harusnya sih kalau udah kayak begini dipakein shield ya. Shield yang bullet rounded gitulah, kayak punya voile gitu. Bagus sih pasti kalau dia pakai shield gitu. Jadi modelnya kayak pasukan Sparta. Wah, itu kan bagus. Tuh set. Nah, gitu. Cakep banget sih. Oke, penilaian gue buat MS ini, warna atau color paletnya gue suka. Overall dia warna hijau telur asin atau hijau-hijau stabilo gitu ya. Terus ada beberapa warna hitam sebagai pelengkap. Aksen merah nih di beberapa sisi, di jambul, di kepala, pundak. Terus ada sedikit ini sih, perpaduan stiker warna kuning ya. Tapi di Grace Standard juga ada sih stikernya, jadi sama aja. Warna gue suka. Terus senjata atau gimmicknya bagus. Ada ini si booster ini, pundaknya, jambulnya, pedangnya gue suka banget malah. Kesukaan gue ini MS Kroco, kesukaan gue. Terus artikulasinya lumayan bagus nih buat tangan, kepala, torsonya nggak terlalu, sama paling kakinya sih nabrak. Artikulasinya masih sama seperti Grace yang standar, cuman bagian pahanya ini nih yang ngalangin, si paha boosternya yang ngalangin. Tapi overall nggak apa-apa sih, termaafkan lah sama desainnya yang oke tuh. Desainnya oke banget, gue suka tuh. Terus detail nggak banyak, paling di bagian frame aja. Dah gitu aja intinya sih. Intinya gue suka, jadi gue beli gitu. Udah ya kayaknya reviewnya gitu aja. Karena gue suka series Ibo, jadi gue beli dah gitu. Jadi kalau kalian suka series Ibo, kalian bisa beli ini nih. Desain bagus, armornya bagus, senjatanya lumayan unik ya. Jadi gini ya, di series Ibo itu dia Gundam yang MS atau Gundam yang kebanyakan pakai senjata melee ya, atau senjata close combat lah gitulah, kayak kampak, pedang gede, terus ada yang itu gunting gusion gitu. Jadi ya unik aja, beda dari yang lain kan. Kalau yang lain kan pakai beam, pakai bazooka, pakai laser, tapi ini dia pakai senjata melee. Kayak gak ada lah, pakai pedang lah, gunting lah gitu. Jadi ciri khasnya Ibo tuh itu di weaponnya gitu. Oke gitu aja reviewnya. Overall gue suka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share video gue agar gue tetap semangat untuk bikin video review ke depannya. See you in the next video. Dadah. Kok nge-lag? Nah, gak apa-apa. Dia kameranya, ini kamera HP gue agak bermasalah. Jadi di beberapa sisi dia merekam gambar agak nge-lag, tapi di beberapa sisi dia nggak bisa nangkap cahaya juga. Ya doain aja semoga channel gue cepat monetize ya, biar gue bisa dapat uang juga dari channel ini dan dari hobi gue ini, agar gue bisa upgrade device lebih bagus lagi untuk kedepannya. Doakan saja ya. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Gue bilang
dada 2 kali, aneh ya. Ini nggak apa-apa, anggap aja ini epilog ya, epilog gue, opini bebas. Cakep sih desainnya. Kalau kalian suka Gundam atau MS ya, MS. Kalau kalian suka MS tipe Kroco, kalian wajib beli ini.